The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan by Morgan Housel. Bab pertama, tak seorang pun gila. Pengalaman pribadi Anda dengan uang barangkali menjadi 0,000001% dari seluruh kejadian di dunia. Tapi mungkin 80% cara kerja dunia menurut Anda. Izinkan saya memberitahu Anda mengenai suatu masalah. Boleh jadi, itu akan membuat Anda merasa lebih baik mengenai apa yang Anda lakukan dengan uang Anda dan kurang menghakimi apa yang orang lain lakukan dengan uangnya. Orang melakukan beberapa hal gila dengan uang, namun tak seorang pun gila. Begini, orang dari berbagai generasi dibesarkan berbagai orang tua dengan berbagai pendapatan dan menganut berbagai nilai. Di berbagai bagian dunia, lahir di berbagai kondisi ekonomi, mengalami berbagai pasar tenaga kerja dengan berbagai insentif dan berbagai nasib, mendapat berbagai pelajaran. Semua orang punya pengalaman unik mengenai cara kerja dunia. Yang Anda alami langsung lebih meyakinkan daripada yang Anda pelajari secara tak langsung. Jadi, kita semua, Anda, saya, semua orang, menjalani hidup dengan menganut satu set nilai mengenai cara kerja uang yang sangat beragam dari orang ke orang. Yang tampak gila bagi Anda boleh jadi masuk akal bagi saya. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan berpikir mengenai resiko dan imbalan dengan cara-cara yang tidak bisa dimengerti anak bangkir kaya. Orang yang tumbuh ketika inflasi tinggi mengalami sesuatu yang tak pernah dialami orang yang tumbuh ketika harga stabil. Pialang saham yang kehilangan segalanya selama depresi besar mengalami sesuatu yang tak bisa dibayangkan pekerja teknologi yang menikmati kejayaan akhir tahun 90-an. Orang Australia yang belum pernah mengalami resesi dalam 30 tahun telah mengalami sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh orang Amerika. Dan seterusnya, daftar pengalamannya tidak berujung. Anda tahu hal-hal mengenai uang yang saya tak ketahui, begitu juga sebaliknya. Anda menjalani hidup dengan berbagai kepercayaan, tujuan, dan perakiraan yang berbeda dengan saya. Itu bukan karena salah satu di antara kita lebih cerdas daripada yang lain atau punya informasi lebih bagus. Itu karena kita menjalani hidup yang berbeda, dibentuk pengalaman yang berbeda, tapi sama meyakinkannya. Pengalaman pribadi Anda dengan uang barangkali menjadi 0,00000001% dari seluruh kejadian di dunia, tapi mungkin 80% cara kerja dunia menurut Anda. Jadi, orang-orang yang sama pintarnya bisa tidak sependapat mengenai bagaimana dan mengapa resesi terjadi. Bagaimana kita harus menginvestasikan uang, apa yang harus diprioritaskan, berapa banyak resiko yang harus diambil, dan sebagainya. Dalam bukunya mengenai Amerika 1930-an, Frederick Lewis Allen menulis bahwa depresi besar memengaruhi jutaan orang Amerika di dalam diri untuk sepanjang sisa hidup mereka. Namun, ada berbagai pengalaman. 25 tahun kemudian, sewaktu berkampanye sebagai calon presiden, John F. Kennedy ditanya reporter mengenai apa yang dia ingat dari masa depresi. Kennedy berkata, "Saya tidak punya pengalaman langsung mengenai depresi. Keluarga saya salah satu yang terkaya di dunia sejak dulu. Waktu itu kami punya rumah lebih besar, pembantu lebih banyak, bepergian lebih sering. Satu-satunya yang saya lihat langsung adalah ketika ayah saya mempekerjakan lebih banyak tukang kebun supaya mereka punya uang untuk makan. Saya benar-benar tidak belajar mengenai depresi sampai saya membaca mengenainya di Harvard." Itu penting pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 60. Orang berpikir, bagaimana mungkin seseorang tanpa pemahaman akan kisah ekonomi terbesar generasi sebelumnya diberi tanggung jawab atas ekonomi? Dalam banyak cara, kekurangan itu hanya diatasi pengalaman JFK di Perang Dunia II. Itu pengalaman emosional umum lain dari generasi sebelumnya yang tak dimiliki lawannya, Hubert Humphrey. Tantangannya bagi kita adalah bahwa belajar atau keterbukaan pikiran sebanyak apapun
tak bisa benar-benar menciptakan kembali kekuatan, ketakutan, dan ketidakpastian. Saya bisa membaca mengenai rasanya kehilangan segalanya selama depresi besar. Namun saya tidak punya bekas luka emosional orang-orang yang benar-benar mengalaminya. Dan orang yang menjalaninya tidak bisa mengerti mengapa orang seperti saya bisa berbuat serampangan dalam hal-hal seperti memiliki saham. Kita melihat dunia melalui lensa yang berbeda-beda. Program spreadsheet bisa membuat model frekuensi sejarah kejatuhan besar pasar saham. Namun program itu tidak bisa membuat model perasaan orang yang pulang, memandang anak-anaknya, dan bertanya apakah dia sudah membuat kesalahan yang akan mempengaruhi hidup mereka. Belajar sejarah membuat Anda merasa seolah mengerti sesuatu. Namun sampai Anda menjalaninya dan merasakan konsekuensinya secara pribadi, boleh jadi Anda tak cukup memahaminya sampai mengubah perilaku. Kita semua berpikir kita tahu cara kerja dunia, namun kita semua hanya mengalami sebagian kecilnya. Investor Michael Batnick berkata, beberapa pelajaran harus dialami sebelum bisa dimengerti. Kita semua korban kebenaran itu dalam berbagai cara. Pada 2006, ahli ekonomi Ulrich Malmendier dan Stephen Nagel dari National Bureau of Economic Research menggali data 50 tahun Survey of Consumer Finances, kajian terperinci mengenai apa yang orang Amerika lakukan dengan uangnya. Dalam teori, orang harus membuat keputusan investasi berdasarkan tujuan dan ciri pilihan investasi yang tersedia bagi mereka saat itu. Namun, bukan itu yang orang lakukan. Kedua ahli ekonomi menemukan bahwa keputusan investasi orang sepanjang hidup sangat terikat pengalaman para investor di generasinya, terutama pengalaman pada awal masa dewasa. Jika Anda tumbuh dewasa ketika inflasi tinggi, Anda menginvestasikan lebih sedikit uang di obligasi dan lebih belakangan dalam hidup dibandingkan mereka yang tumbuh dewasa ketika inflasi rendah. Jika Anda kebetulan tumbuh dewasa ketika pasar saham kuat, Anda menginvestasikan lebih banyak uang Anda di saham sesudahnya dalam hidup dibanding mereka yang tumbuh dewasa ketika saham lesu. Para ahli ekonomi menulis, temuan kami memberi kesan bahwa kesediaan investor individual menanggung resiko bergantung pada sejarah pribadi, bukan kecerdasan, pendidikan, atau kecanggihan. Sekedar nasib, kapan dan di mana Anda lahir. Financial Times mewawancarai Bill Gross, manajer obligasi terkenal pada 2019. Gross mengakui bahwa dia barangkali tak bakal berada di posisinya sekarang andai dia lahir satu dasawarsa lebih awal atau lebih belakangan, kata artikel itu. Karir Gross bersamaan dengan kejatuhan suku bunga selama satu generasi yang mendorong nilai obligasi. Hal semacam itu bukan hanya mempengaruhi kesempatan yang Anda dapatkan, melainkan juga mempengaruhi apa yang Anda pikirkan mengenai kesempatan itu ketika hadir di depan Anda. Gross menganggap obligasi sebagai mesin pembuat kekayaan. Bagi generasi ayahnya yang tumbuh bersama inflasi yang lebih tinggi, obligasi barangkali dipandang sebagai pembakar kekayaan. Demikian The Psychology of Money, bab 1, bagian 1. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.